percaya nggak percaya, tapi karena saya pengen sembuh, saya maksudnya saya meyakini, saya harus yakin gitu. Saya harus yakin bahwa saya bisa sembuh lewat perantara beliau gitu. Dengan Budi, saya dari Cikampek, Mas. Usia 44 sekarang. Saya lagi mengalami penyakit jantung ya. Jadi didiagnosa oleh dokter itu saat itu saya kena penyakit jantung. Awalnya sih biasa-biasa aja sih Mas ya. Maksudnya yang kayak pusing gitu. Pikir kan semua orang juga mengalami pusing, sesak napas gitu, terus detak jantung cepat gitu maksudnya. Nah pikir kan emang hal kita pernah ngalamin lah, kalau detak jantung cepat kan kalau sobat kita berolahraga juga detak jantung kita kan bisa cepat gitu. Saya pikir itu penyakit yang saya pikir saya nggak ada cerita sebelumnya gitu dari keluarga apa segala macam yang kena serangan jantung, kena penyakit jantung gitu. Jadi pas dari awal tuh, tapi intensitas pusing saya semakin kesini, terus sesak nafasnya gitu, terus nafas pendek ya Mas. Jadi kita kalau bilang cepet capek gitu, kalau cepet capek gitu. Jadi pikir awalnya pakai obat warung biasa lah, ada obat-obat warung yang buat nafas tuh adalah ya gitu. Jadi coba, tapi itu hanya bertahan saat sakit nih, dada saya sakit gitu. Nah itu yang saya kaget, sakit pas saya narik nafas tuh, jadi kayak nggak bisa narik nafas. Nah itu sakitnya tuh minta ampun tuh Mas. Nah itu saya kaget gitu, pikir wah ini nggak itu juga gitu. Saya pikir ini saya nggak pernah ngalamin kayak gini gitu. Yang akhirnya saya coba pergi ke dokter lah, maksudnya buat konsultasi ya. Saya karena awalnya ya pikir biasa-biasa aja, ternyata yang sakit dada yang luar biasa itu. Jadi akhirnya saya terakhir akhirnya harus cek ke lab buat periksa sini, dan akhirnya dokter memvonis ya, kalau itu udah bukan diagnosa lagi, memvonis bahwa saya kena gejala penyakit jantung. Nah itu yang bikin saya kaget juga gitu Mas. Gila kan, hari gini ya penyakit jantung terselir, bukan penyakit orang-orang ya kayak saya lah gitu kan, mungkin butuh biaya yang sangat-sangat besar, perawatan yang intensif juga gitu. Dan jadi saya ingat juga teman saya waktu itu ternyata ngalamin hal yang sama. Teman saya meninggal, kalau orang kampung mungkin dibilangnya angin duduk, tapi tapi dia sudah tidak sempat diagnosa dulu. Dia udah meninggal malamnya dari rumah, pagi-paginya nggak ada, kan kaget juga gitu. Nah saya itu langsung stres, maksudnya saya kena penyakit jantung Mas, dan yang bikin saya bingung kok bisa gitu saya bisa mengalami hal kayak orang kaya punya penyakit jantung. Saya nggak tahu mesti seperti apa, tapi mau nggak mau saya harus menjalani pengobatan dan harus bolak-balik ke dokter untuk dicek. Karena gejala-gejala awal itu semakin kesini semakin berasa banget sakitnya yang tiba-tiba gitu apa segala macam. Tadi saya ceritakan itu semakin intens di akhir-akhir ini gitu. Jadi saya berobat ke dokter dan tetap menjalani pengobatan selama kurang lebih 2-3 bulan, sampai akhirnya saya nyerah Mas. Maksudnya ya sudahlah gitu, kalau seumpama saya ini saya nggak bakal ke dokter, karena kan saya mengukur kemampuan saya juga saat ini tidak memungkinkan untuk pergi ke dokter lagi. Akhirnya saya coba, maksudnya saya tetap berusaha buat
pergi berobat dengan cara yang orang-orang bilang alternatif. Ada beberapa tempat saya coba datangi gitu kan. Itu yang pertama di daerah Cianjur tuh Mas. Daerah Cianjur sekali, 2 kali sampai berapa? Ya sekitar 5 sampai 6 kali saya ke sana, tapi ternyata memang mungkin saya belum berjodoh. Maksudnya gejala yang saya alami ini, yang saya rasain, tetap masih saya rasain gitu. Dan yang kedua tetap saya ada lagi informasi, oh di sini gitu. Coba saya datengin lagi gitu, kayak ke sana. Tapi hasilnya ya masih sama gitu. Ramuan, ada yang kalau yang di Cianjur itu ramuan Mas. Jadi ramuan yang dia udah kayak kemasan gitu, tapi mereka merahasiakan ramuan-ramuannya itu. Jadi saya pulang tuh dikasih ramuan itu. Dan ya untuk alternatif sih terbilang lumayan juga gitu, satu jarak jauh juga saya dari Cikampek Mas. Tapi yang namanya berobat kita berusaha kan gitu, nggak harus berhenti gitu. Terus yang kedua dia kayak ya herbal juga, cuman bentuknya bukan minuman cair gitu. Jadi kayak pil kayak mereka tuh kayak bikin kayak pil gitu Mas, kayak gitulah. Ya terakhir itulah yang terakhir tuh dua bulan yang lalu ya, 2 bulan yang lalu tuh terakhir tuh saya udah nggak kesana lagi Mas. Maksudnya karena kan ya bukannya saya nganggap itu percuma, sia-sia, cuman karena saya udah hampir putus asa juga Mas gitu. Masih tetap malah saya pikir saya nggak bakal sembuh Mas. Terus saya juga stres kan, sementara saya udah pasrah, saya udah bilang sama keluarga, saya bilang kalau saya udah ini aja deh, saya udah nyerah aja deh gitu, pasrah aja gitu, kayak gitu Mas. Itu di jeda 2 bulan nih, saya ngerasa saya sudah putus asa, saya sudah nggak mungkin sembuh lah, ya kan. Akhirnya ya ada keluarga juga cari-cari informasi tentang pengobatan yang lain gitu, sampai akhirnya saudara saya tuh punya temen mengalami gejala yang sama apa yang saya rasain. Nah akhirnya dia rekomen untuk datang ke tempatnya Ki Kusumo Mas. Saya cepat-cepat minta alamatnya, terus dia ceritain bahwa yang saya ceritain, yang saya rasain saat saya sama seperti yang dia rasain, dan sekarang dia sudah normal gitu, dan itu tahun-tahun kemarin mungkin dia ngalamin. Nah akhirnya saya coba cari ke sana, ke sini ya, ke tempatnya Ki Kusumo. Saya minta alamatnya, saya coba ke sini, dan pengobatan di sini saya ini kali ketiga katanya sih, ini yang terakhir. Mudah-mudahan insya Allah, mudah-mudahan atas izinnya juga ya kan, lewat Ki Kusumo saya juga berangsur baik. Karena pertama saya datang ke sini ya kondisi udah sakit udah pasti, terus tingkat stres saya juga tinggi gitu kan, terus stres, terus biaya juga apa segala macam ya kan. Kita mungkin worth it Mas kalau seumpama kita mengeluarkan biaya tapi ada jaminan merasa kita sembuh, kan kita senang juga gitu. Mungkin uang bisa kita cari, tapi kalau sakit kan kita ngeluarin biaya saya udah banyak banget, tapi sampai sekarang belum ini ya, sampai sebelum ke Ki Kusumo tuh. Tapi ternyata pas dengar informasi itu saya langsung ke sini. Jadi metode Ki Kusumo tuh dia tidak ada ramuan, tidak ada kita mengkonsumsi obat herbal, enggak juga. Jadi beliau menggunakan metodenya kayak ditransfer energi. Percaya nggak percaya Mas? Percaya nggak percaya, tapi karena saya pengen sembuh, maksudnya saya meyakini, saya harus yakin gitu.
saya harus yakin bahwa saya bisa sembuh lewat perantara beliau gitu. Percaya nggak percaya. Jadi pertama kali ngalamin, ya pikir kan secara logika kan nggak masuk akal juga mas gitu, masa cuma di ini gini gitu. Tapi ternyata ya pas saya pertama pengobatan tuh, jadi ditransfer energi, jadi seolah-olah di badan saya ini ada, saya nggak tahu itu apa, tapi yang pasti kalau mungkin yang saya rasain gitu kayak ini kan ada aliran darah kan gitu. Nah di aliran darah tuh kayak ada sesuatu mungkin kayak anget gitu. Jadi setiap masuk tuh, nah itu saya juga nggak tahu itu apa gitu. Itu saya yang saya rasain kayak gitu. Terus ya setelah pengobatan saya pulang, terus kata beliau tunggu beberapa hari, nanti kalau seumpama mengalami perubahan kabari saya gitu kan. Terus akhirnya coba saya pulang, yang kayak pusing. Pertama pusingnya dulu, pusingnya yang tadinya pusingnya tuh kayak mungkin orang kayak apa sih namanya, kayak sakit kayak apa sih, bukan migrain ya, kayak itu sakit kan sakitnya gitu. Nah itu pertama kali itu yang hilang itu tuh, itu nah terus kayak sesak apa nafas, sesak nafasnya masih ada tapi intensitasnya sudah berkurang gitu. Nah jantung juga tadinya kan detaknya kayak kita gini mas, kita lari, kita nggak pemanasan dulu, tiba-tiba kita lari detak jantung kayak gitu. Nah sekarang agak mulai turun gitu, agak mulai normal gitu. Nah ya Allah saya bilang ini keajaiban juga gitu buat saya gitu, maksudnya lewat caranya beliau gitu. Ya wallahu alam lah gitu, kayak gitu mas. Dan saya ini saat ini saya pengobatan terakhir nih. Kata beliau ini pengobatan terakhir karena saya udah 2 kali ya, kemarin ini yang ketiga nih. 2 kali saya sebenarnya saya udah nggak ngerasain apa-apa nih mas sebenarnya ya. Masih alhamdulillah ini saya udah nggak, cuman mungkin Ki Kusumo punya pemikiran lain. Beliau menyarankan untuk datang terakhir kali ya. Saya juga mudah-mudahan ini terakhir, dan bukan berarti saya nggak mau silaturahmi lagi sama beliau, tapi ya terima kasih buat Ki Kusumo lewat perantara beliau. Apa yang saya rasakan, apa yang saya alami, saya divonis sakit jantung juga pelan-pelan membaik, mudah-mudahan saya sembuh melalui perantara beliau, sembuh total ya, itu mas.